Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di MBS TV dalam program Ngeteh, Ngobrol Setelah Tarawih bersama saya Firdaus pada episode kedua pada malam hari ini. Baik, tema kita pada malam hari ini kawan-kawan. Kalau kemarin di episode 1 kita udah bahas soal pemuda bisa apa. Kali ini kita bakal bahas pemuda dalam langkah konkret yang nyata. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari komunitas Sedekah Tarakan bersama dengan Mbak Ririn. Assalamualaikum Mbak Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah makin sehat. Alhamdulillah. Gimana puasa Mbak sampai hari ini? Insya Allah. Insya Allah lancar. Baik Mbak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di program kita Ngeteh, Ngobrol Setelah Tarawih. Kita bakal ngobrol soal pemuda, kita bakal ngobrol soal peran pemuda, dan banyak hal yang kita bakal obrolin soal kehidupan, dan tentunya ini akan menjadi wawasan buat teman-teman di luar sana. Seperti itu Mbak. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bakal banyak ngobrol soal edukasi, kita bakal banyak ngobrol soal wawasan yang tentunya ini untuk kita semua teman-teman. Dan kita pada malam hari ini kita akan membahas terkait mengenai komunitas Sedekah Tarakan. Baik, langsung saja dengan Mbak Ririn kesempatan pada malam hari ini. Oke. Mbak, kita mau nanya deh soal komunitas Sedekah Tarakan buat mungkin sudah tidak asing lagi di Kota Tarakan. Saya pikir di seantero masyarakat Kota Tarakan udah tahu lah komunitas Sedekah Tarakan gitu kan. Waduh. Saya pikir lapisan masyarakat Tarakan udah nggak asing lagi gitu Mbak. Dari tahun berapa Mbak komunitas Sedekah Tarakan berdiri? Nih mulai cerita nih ya. Ah. Oke. Awalnya sih di tahun 2009. 2009. Tapi kita belum terbentuk dengan nama komunitas Sedekah Tarakan. Iya. Belum. Kita cuman berkumpulnya biasa anak-anak nongkrong gitu di zamannya saya waktu itu. Oh, iya. Belum menikah saat itu. Nah, di 2009 kita ngumpul teman-teman kuliah, teman-teman adik saya juga. Ya, ngumpul-ngumpul biasa. Ya terpikir gitu. Aduh, kalau ngumpul-ngumpul gini aja kok nggak ada ininya ya. Yuk Nggak kita ada buat hasil sesuatu apa-apa. yuk. Pas pada saat itu momennya momen bulan Ramadan juga. Ya. Jadi apa nih ya yang kita bisa buat nih, tapi yang bermanfaat lah untuk orang lain. Betul. Pada saat 2009 itu pertama kali kita bergerak itu mengumpulkan baju layak pakai. Mungkin kalau sekarang udah jarang nih mengumpulkan Jarang baju banget. layak pakai itu udah jarang. Paling ada pada saat ada bencana aja deh Mbak. Biasanya. Hmm. Nah, kalau itu 2009 akhirnya kita udah nih ngumpulin karena pikir sedekah yang paling mudah saat itu yaitu ngumpulin baju layak pakai. Udah, kita ngumpulin sama teman-teman di 2009 itu kita nyalurkannya ke TPA Aki Babu, tempat pembuangan akhir sampah sana. Itu pertama kali di 2009. Tapi kita menggunakan nama bakti sosial biasa aja. Oke. Nah, terus itu seiring berjalannya waktu di 2014 alhamdulillah baru terbentuknya dengan komunitas Sedekah Tarakan. Udah Seperti dari 2014 ya, berarti udah masuk tahun ke-7 tahun ini berarti Mbak ya? Insya Allah. Insya Allah tahun ke-7. Mbak, pada saat ngumpul sama teman-temannya, siapa sih yang memotori untuk kita mendingan sedekah supaya perkumpulan ini bermanfaat, kita sedekah, kenapa nggak mikirin untuk hal lain gitu, dan siapa yang memotori untuk hal tersebut gitu? Sebelum-sebelumnya udah kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Oh. Nah, itu 2009 itu pertama kalinya. Dulu tuh sering nonton YouTube-nya dan acara-acara Ustadz Yusuf Mansur. Oh, iya. Saat itu lagi boomingnya beliau tuh di 2009 itu. Ya udah, dari amalan-amalan yang dianjurkan oleh dia, ya udah kita actionin aja, kita coba apa nih ya yang sederhana dulu nih, gitu. Karena teman-teman di zaman itu masih ada yang kuliah, terus kalau untuk sedekah uang kayaknya berat banget. Nah, jadi kita udah dicari apa nih ya yang bisa disedekahin tapi mudah. Ya udah, baju layak pakai saat itu. Sampailah akhirnya sampai saat ini udah mulai sedekah yang sifatnya uang. Sekarang udah jor-joran, udah nggak Jor-joran main ya? hitung-hitungan. Oke, berarti intinya karena sudah dari 2009 itu udah meniti sampai Udah terlatih 2014, tuh, udah udah 5 terlatih. tahun, Yes. udah mantap banget lah gitu ya. Di tahun 2014 Mbak, pada saat komunitas Sedekah Tarakan itu berdiri, berapa orang yang bergelut di dalamnya? Iya, di 2014 itu ada salah satu ya sahabat saya yang ngedorongnya maksudnya kayaknya harus kita kasih nama nih. Oke. Gitu. Padahal kalau saya sih pengennya bergerak santai aja, nggak perlu nama yang gimana-gimana juga, komunitas juga nggak apa-apa gitu. Iya. Cuma dia, ayolah kita buat nih. Akhirnya kita ada
Salah satunya juga teman-teman yang bergerak sekarang di MBS, salah satunya juga ada. Jadi kita 3 orang saat itu akhirnya kita bentuk dengan nama Komunitas Sedekah Tarakan. Karena dia bilang kita harus syiarnya lebih luas lagi. Dan juga kalau komunitas mudah untuk mengajak teman-teman apalagi anak-anak muda sekarang ya, kalau dengar kalimat komunitas gitu kayak seneng gitu. Ya udah akhirnya di 2014 lah kita bentuk. Oke, tadi sempat disinggung terkait mengenai supaya enak ngajak pemuda, maka bentuklah komunitas dan adalah nama Komunitas Sedekah Tarakan. Gimana sih Mbak tantangan tersendiri ngadapin untuk ngajak orang nggak usah bersedekah deh, kalau bersedekah kan saya yakin dan percaya ketika teman kita sedekah, kita juga pasti mau ikut sedekah, tapi ngajak orang untuk kita nyariin orang yang mau sedekah, itu kan yang sulit tuh. Itu sulit banget. Itu Dulu gimana tantangannya dulu ya awalnya itu. Cuman ya seiring berjalannya waktu juga saya belajar dari diri sendiri dulu. Bagaimana kita mau berbuat gitu dari diri sendiri dulu. Nanti kita jadi magnetnya. Kayak gitu. Atau jadi trendsetternya. Nah, jadi saat itu ya, cerita sedikit ya. Kita bingung kan, udah ada nama komunitas nih, berarti kita harus ada punya agenda-agenda rutin yang harus kita lakukan. Betul. Nah, terus teman-teman kan udah mulai berkurang karena udah lulus kuliah, ada yang kerja, ada yang menikah, segala macam. Saya buat, kalau saya sih kita action dulu nih, dan kita jadikan visual. Nah, itu alhamdulillah dengan bahasanya daya tarik, daya tarik teman-teman yang lain itu akhirnya banyak yang ikut. Karena kita action dulu nih, action sendiri dulu, kita buatkan visual, akhirnya mereka, ternyata ada ya mustahik ini, ada ya. Karena kita awalnya itu bergerak, pertama kali itu selain baju layak pakai, kita berbagi sembako ke daerah ke pelosok-pelosok gitu. Yang mungkin masyarakat Tarakan tuh jarang lihat, ternyata ada ya. Iya, nggak menjangkau sampai ke sana gitu. Ternyata ada ya, orang duafa yang di tengah hutan tinggalnya. Betul. Kayak gitu. Ya udah, saya dengan cara itu sih. Oke, baik. Sampai saat ini di tahun 2021 udah berapa banyak anggota yang join di Komunitas Sedekah Tarakan? Alhamdulillah, justru kemarin yang di masa pandemi itu banyak. Aneh kan? Di masa pandemi banyak gitu. Padahal pandemi harusnya diem di rumah ya. Oke. Nah, awal-awal sih kita mungkin sekitar 20-an lah, 20-an. Sekarang itu di Komunitas Sedekah Tarakan itu aktifnya udah hampir sekitar 40 lebih ada. Alhamdulillah. Dan sekarang banyak-banyak anak kuliahan juga dan anak-anak sekolah SMA juga ada. Selain ya sebenarnya dominansi dulunya itu dengan emak-emak di Komunitas Sedekah Tarakan, tapi alhamdulillah sekarang udah lebih banyak anak mudanya. Karena di masa pandemi kemarin kan yang kuliah di luar kota itu balik ke Tarakan kan, terus mereka bingung mau ngapain, diem di rumah gitu, terus kuliah juga online gitu. Ya udah, mereka bergabung bersama kita dan alhamdulillah mereka tuh jadi garda terdepan kita. Oke, menarik sepertinya. Saya agak masih belum membayangkan ya, gimana sih Mbak Ririn mengajak teman-teman itu yang mereka tadi bilang Mbak, mereka kuliah di luar, terus ke Tarakan nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan, akhirnya mereka milih untuk join di Komunitas Sedekah Tarakan dan aktif sampai sekarang. Gimana Mbak Ririn membuat daya tarik terhadap mereka? Alhamdulillah kan kita aktifnya di media sosial ya setiap hari ya. Dan itu alhamdulillah juga kita bertemu dengan teman-teman, terutama teman-teman dari kebanyakan itu ada dari pemuda masjid dahulu, terus ada Rohis SMA 2. Nah, itu kan teman-teman mereka yang lebih mengajak untuk connect ke teman-teman sekolahnya. Seperti itu. Dan juga anak dari SMA 1, alumni SMA 1 itu banyak yang bergabung. Dan itu tadi, saya tiap hari pokoknya aktif aja di media sosial untuk ngajak mereka. Dan kalau berusaha untuk mengikuti juga bukan gaya sih, kan usia saya jauh banget. Iya, tren lah apalah gitu. Di tahun di 2004 saya sudah lulus SMA dan teman-teman yang bergabung ini mereka ada yang baru lahir loh. Waduh. Di 2004. Artinya jauh sekali nih kan, jauh Mbak? Jauh banget. Tapi mereka datang pertama ngeliat karena di media sosial itu tadi dan juga diajak sama teman, ada kegiatan ini gitu. Boleh nggak Bunda saya ikut? Oh boleh, silahkan, ayo kita bergabung. Akhirnya mereka ikut terjun langsung ke lapangan, bergerak dan melihat, wah ternyata ada sesuatu yang lain nih. Mereka yang nggak pernah mereka dapetin sebelumnya
Dan sekarang di komunitas sedekah Tarakan mereka ngerasain itu. Dan akhirnya ketagihan. Dan mereka yang minta, Bunda, ini hari ini jadwalnya apa? Bunda, hari ini kita kemana lagi? Mereka yang nagih. Udah mulai bener-bener gimana ya istilahnya? Kayak ini perbuatan baik loh. Ini bakal jadi amal yang bermanfaat banget buat kita gitu ya. Saya juga nggak pernah untuk memaksakan kamu harus ikut ini, gitu. Nggak. Ngalir aja dan mereka akhirnya yang bisa merasakan. Yang penting apa-apa tuh dilakukan dengan hati sih sebenarnya. Akhirnya mereka bisa merasakan, alhamdulillah continue sampai hari ini. Baik, oke, menarik sekali saya pikir bagaimana cara Mbak Ririn di komunitas Sedekah Tarakan mengajak para pemuda-pemuda untuk terjun dan aktif. Malah kalau bicara tentang sedekah kan mikirin akhirat nih teman-teman. Iya, benar. Artinya luar biasa sekali yang dilakukan oleh Mbak Ririn dan kawan-kawannya di komunitas Sedekah Tarakan. Ajang eksistensinya di media sosial sehingga tadi mereka melihat dan mereka ikut join gitu. Terus kalau misalnya untuk orang-orang yang pengen sedekah Mbak, kira-kira promosinya itu bagaimana sih? Ya, kembali ke media sosial juga. Media sosial juga. Dan juga memang luar biasa namanya tim media itu nomor satu kalau misalnya untuk komunitas ataupun acara apapun ya. Iya. Tim dokumentasi itu. Ya udah pokoknya kita actionnya dulu, terus kita syiar lagi video-video di Mustahik ada di daerah ini dengan kondisi yang seperti ini. Akhirnya kan teman-teman yang lain yang dulunya nggak tahu jadi tahu gitu. Akhirnya mereka dengan sendirinya. Dan makin banyak untuk berdonasi. Dan makin banyak komunitas sedekah juga di Tarakan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita juga bersinergi kok dengan komunitas-komunitas sedekah lainnya yang ada di Tarakan itu udah banyak. Oke, baik. Pernah nggak Mbak sampai di satu titik komunitas sedekah Tarakan itu harus misalnya menyantuni seseorang, tapi komunitas sedekah Tarakan nggak ada donatur? Nggak pernah dibilang nggak ada donatur sih. Alhamdulillah ada meskipun sedikit. Tapi itu tadi kalau misalnya untuk membantu yang sakit itu biasanya kalau untuk selama pengalaman saya di komunitas Sedekah Tarakan kita bersinergi dengan Basnas Kota Tarakan dan juga Inisiatif Zakat Indonesia Kaltara. Nah, kalau dari pengurus-pengurusnya? Pengurus-pengurusnya bisa kita interan aja, interan untuk patungan nih, untuk ini. Saya untuk membiasakan itu juga kepada teman-teman. Jadi kan jangan hanya kita mengajak, tapi dari diri kita dulu dong. Iya benar Mbak, karena sering terjadi tuh Mbak, ngajakin orang tapi lupa sama diri sendiri, benar. Tapi alhamdulillah di KST saya ngajakin teman-teman untuk itu. Lanjut kalau gitu, terkait mengenai komunitas Sedekah Tarakan hari ini. Apakah komunitas Sedekah Tarakan fokus terhadap Mustahik ataupun ketika ada bencana yang terjadi di Tarakan atau malah meluas di seluruh lingkup Provinsi Kalimantan Utara atau bahkan Indonesia? Ya, alhamdulillah sih kalau untuk sekarang sih sampai Kaltara karena teman yang ada di saat ini di Kabupaten Tanah Tidung sudah bergerak juga namanya komunitas Sedekah Tanah Tidung. Nah, untuk di lain-lain itu ada di Nunukan komunitas Sedekah Tarakan juga teman-teman di sana mereka seorang guru, jadi mereka bergerak untuk murid-muridnya dianjurkan sedekah 1.000 sehari. Jadi mereka itu bergerak untuk membantu siswa-siswa di sana yang kurang mampu, seperti itu. Berarti komunitas Sedekah Tarakan itu bukan hanya untuk mustahik saja atau orang yang tidak mampu, bahkan untuk siswa yang tidak mampu bersekolah pun dibantu juga Mbak ya? Alhamdulillah di Tarakan sih ada beberapa yang donatur kita yang membiayai sekolahnya sampai dengan insya Allah nanti dari mulai SMP, insya Allah sampai SMA dibiayai sekolah. Sampai SMA dibiayai. Ya, kita juga ada membiayai mustahik yang emang nggak ada sama sekali keluarganya dan dia anak yatim piatu, kita bayarkan untuk sewa rumahnya. Baik. Misalnya Mbak, ada yang luput dari jangkauan teman-teman KST dan itu sampai dijangkau oleh teman-teman yang di luaran sana yang tidak tergabung komunitas. Gimana sih untuk menyampaikan itu ke komunitas Sedekah Tarakan agar komunitas Sedekah Tarakan tahu terhadap hal tersebut? Maksudnya gimana? Misalnya ada di satu tempat, di situ misalkan ada mustahik gitu. Tapi komunitas Sedekah Tarakan tidak tahu tentang orang tersebut. Di Tarakan gitu ya? Di Tarakan, tapi ada orang lain yang tahu. Bagaimana caranya supaya teman-teman itu menyampaikan ke komunitas Sedekah Tarakan? Ya biasanya sih beberapa saat ini kalau misalnya ada apa gitu informasi tentang mustahik yang kita nggak tahu, biasanya saya sering di tag di Facebook.
Terus teman-teman komunitas lain juga saling berbagi informasi. Misalnya di daerah, baru beberapa hari ini ada di daerah Karangrejo, kalau nggak salah Karangrejo apa Karangbalik gitu. Ya emang teman-teman nggak ada yang tahu. Dengan ada informasi itu, akhirnya kita silaturahim ke rumahnya. Akhirnya kita jadi tahu. Seperti itu. Baik, Mbak Ririn melihat deh, gimana tingkat partisipasi pemuda dalam bersedekah di Kota Tarakan? Kalau untuk sekarang luar biasa, Mas. Sampai mungkin ya, kalau kita ngasih informasi dalam hitungan 1 menit, itu cepat banget yang respon. Kita nih misalnya ngeluarin menginformasikan lah atau satu mustahik yang kurang mampu gitu ya, yang membutuhkan banget, itu mungkin kalau kita posting hitungan 1 menit, Mas, saya udah dijapri, kita udah dijapriin dulu sama apa penikmat media sosial. Baik, artinya sangat mudah sekali ya teman-teman dalam sekarang mudah banget. Mudah banget karena ya di samping tadi bilang Mbak Ririn bahwa media sosial itu sangat mendukung dan membantu sekali dalam organisasi, komunitas atau apapun itulah gitu, dalam memudahkan pekerjaan kita lah utamanya. Kita lanjut teman-teman, Mbak pernah nggak ketemu dengan mustahik yang sangat memprihatinkan sekali dan Mbak pikir perlu untuk seluruh komunitas sedekah yang ada di Tarakan itu untuk respect kepada orang tersebut? Itu pertama kali saya pernah, kita nggak open donasi sih saat itu karena waktu di 2009 di sekitar 2010-an itu saya bersama teman saya pada saat itu, tapi belum di media sosial sih rame. Jadi ada informasi dari, kalau nggak salah informasinya dari salah satu media koran ya waktu itu di Tarakan, anak itu lagi butuh banget, kalau nggak salah sakit usus apa gitu, dan perutnya itu membesar banget. Dan saat itu bingung kan, karena belum aktif di media sosial, sama teman itu berdua, aduh kita harus lakuin apa ya untuk anak ini gitu. Akhirnya saya keliling, Mas, saat itu berdua teman aja, kami bawa ini kotak bekas apa air mineral ya. Nah itu kita tempel, koran itu kita gunting, kita tempel di situ, dan kita keliling ke kantor wali kota, ke gedung Gadis. Saya ingat itu hujan-hujan, karena anak itu urgent, harus dioperasi segera. Waktu itu kalau nggak salah butuh biaya banyak banget sangat. Saya bergerak bingung kan, aduh gimana ya, udah kayaknya kita harus action nih. Saya berdua sama teman saya, dan akhirnya dalam hitungan nggak sampai 2 jam apa 3 jaman gitu, kita bisa mengumpulkan uang sampai 12 juta. Bawa kotak doang, Mas, kotak. Kita udah kayak udah nyingkirin malu dulu nih, karena demi ini loh, ada yang harus ditolong urgent gitu. Kita ketokin tuh kepala dinas, permisi Pak, udah nggak ada rasa yang malu tuh, nggak ada saat itu, karena bingung udah nih gimana nih caranya ini ya. Pernah yang begitu. Karena memang untuk bergerak itu rasa malu itu jangan dipakai dulu gitu, Mbak. Karena apalagi untuk umat gitu, untuk orang, berbuat untuk orang. Ini nyawanya seseorang juga. Gitu. Kalau kita mikir malu, wah gawat nih kalau dia meninggal atau gimana kan. Kita merasa kayak bersalah gitu, Mas. Iya, makanya. Sebagai ini makhluk hidup gitu loh. Gitu. Apalagi kan tidak bisa dipungkiri, kita makhluk hidup itu butuh makhluk hidup yang lainnya gitu kan, Mbak. Saling membutuhkan satu sama lain. Baik. Saya pikir cukup ringkas sekali diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman, terkait mengenai komunitas sedekah Tarakan. Buat teman-teman yang pengen donasi itu kemana, terus sampaikan juga kegiatan teman-teman komunitas sedekah Tarakan di bulan Ramadan ini apa aja sih gitu. Oke. Kalau untuk kegiatan bulan suci Ramadan, kita setiap harinya itu rutinnya ada iftar Ramadan. Iftar Ramadan itu teman-teman bisa bersedekah berupa makanan, minuman, kurma juga boleh. Itu nanti langsung aja diantar ke sekretariat atau rumah KST, ada di Gunung Belah, di belakang kantor BPJS Kesehatan RT 20 nomor 38. Jam 2 siang kita udah open, jadi jam ba'da asyar kita udah nyalurkan. Kita nyalurkannya ke masjid, ada musola, ke pondok-pondok pesantren yang ada di Tarakan, dan juga panti-panti asuhan. Nah, buat teman-teman, kita punya nomor rekening juga yang bisa mungkin nggak bisa langsung ke rumah KST,
terserah, ntar mau ditampilin atau saya ditampilin aja ya di bawah ini gitu ya Ya, di bawah sini nanti ada tuh. Ya nanti kita tampilin, teman-teman bisa bersedekah juga, doakan, dan kita pengen syiar seluas-luasnya. Pokoknya ini bulan Ramadan, bulan suci, bulan keberkahan, kebermanfaatan yang besar, jangan disia-siakan deh pokoknya. Pokoknya ikutan, mas-mas atau abang-abangnya semua harus ikutan juga di sini ya. Guys semuanya. Guys semuanya harus ikutan ya. Oke, segitu aja. Dan saya pengen terakhir sebagai closing statement dari Mbak Ririn mengajak kepada teman-teman yang pemuda-pemuda yang ada di Tarakan untuk berbuat suatu hal yang bermanfaat. Nah, hari ini saya pengen dari Mbak Ririn menyampaikan kepada pemuda-pemuda hari ini untuk melakukan suatu hal yang lebih bermanfaat lagi, contohnya seperti bersedekah atau apapun itulah. Silakan, Mbak. Oke. Sedikit deh ya buat teman-teman yang nonton untuk channelnya MBS TV Tarakan ya. Oke. Saya menyampaikan sedikit aja. Pokoknya kita jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu. Karena apa? Karena itu bekal kita nanti di akhirat. Tujuan kita nggak ada lain. Tujuan kita satu, kita bakal mati semua. Apa bekal kita? Ya udah, amal soleh yang kita lakukan saat ini. Jadi buat teman-teman punya niat sekecil apapun kebaikan itu, lakukan, action dulu. Gak usah pakai cara takut nanti akhirnya nggak jadi. Pokoknya itu aja deh. Pokoknya untuk pemuda-pemudi ya yang ada di Kota Tarakan, kita bergerak bersama. Apalagi kalau untuk di komunitas sedekah Tarakan, kita welcome dengan komunitas apapun yang mau bersinergi, bergerak bersama. Ayo kita sama-sama. Baik, menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini teman-teman sekalian bersama dengan Mbak Ririn dari komunitas Sedekah Tarakan. Dan teman-teman, satu cerita yang bisa kita ambil pada malam hari ini, bahwa ternyata untuk melakukan suatu kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Jangan mikirin malu, jangan mikirin nanti, langsung aja action. Perkara nanti kita melakukan kesalahan, itu akan menjadi proses pembelajaran untuk kita semua. Mungkin itu, teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di episode-episode berikutnya yang tentunya berwawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Firdaus, pamit undur diri. Terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.